Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu kembali dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi tentang buku yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati. Buku ini ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dicetak oleh Kompas Gramedia Group, pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini ditulis sebetulnya untuk merespon pemerintahan Trump yang dianggap membahayakan demokrasi di Amerika. Namun demikian, penulis juga menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini sebetulnya sudah dimulai sejak lama. Bahkan sejak zaman dahulu, upaya-upaya untuk melemahkan demokrasi di Amerika itu sudah terjadi, namun selalu mengalami kegagalan. Tapi juga penulis menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Amerika itu sebetulnya juga terjadi hampir di seluruh dunia. Oleh karena itu, penulis menyebutkan ini sebagai sebuah resesi demokrasi. Sesuai dengan judulnya, pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh buku ini adalah bagaimana sebetulnya demokrasi bisa mati. Penulis menyampaikan bahwa demokrasi itu bisa mati melalui dua hal. Pertama adalah dilakukan oleh militer melalui kudeta. Ini yang lazim kita ketahui selama ini. Ini terjadi di berbagai negara seperti di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, dan negara-negara lainnya. Yang kedua, menurut penulis adalah demokrasi juga bisa mati oleh para pemimpin yang sebetulnya dipilih secara demokratis. Ini terjadi di Peru, Venezuela, Jerman, Italia, dan lain-lainnya. Inilah yang kemudian akan menjadi fokus penulis, yaitu bagaimana demokrasi bisa mati oleh para pemimpin yang sebetulnya dipilih secara demokratis. Bagaimana penguasa yang dipilih secara demokratis kemudian bisa membunuh demokrasi itu sendiri? Menurut penulis ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan oleh para pemimpin seperti itu. Yang pertama, biasanya mereka mengawali dengan kata-kata kasar. Para pemimpin seperti ini biasanya mengkritik para lawan politik dengan kata-kata yang sangat kasar. Inkonstitusional, subversif, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, mereka mencoba menghadapi lawan-lawan politik mereka, para pengkritik mereka. Ada yang diberikan jabatan. Ini yang terjadi di Peru pada saat pemerintahan Fujimori. Tetapi ada juga yang langsung dilembahkan, gitu ya. Bagi para lawan politik, para pengkritik yang tidak bisa diberikan jabatan, kemudian mereka dibinasakan. Ada yang dipenjara, bahkan pada tahapan yang ekstrim itu bisa dibunuh. Gitu ya. Selanjutnya kemudian para pemimpin yang seperti ini kemudian menangkap wasit. Wasit dalam hal ini adalah para penegak hukum. Gitu ya. Ini bisa dilakukan secara pelan-pelan, seperti apa yang terjadi di Peru, kemudian pada pemerintahan Orban di Hungaria, dan pada pemerintahan Peron di Argentina. Tetapi juga bisa dilakukan secara ekstrim. Gitu ya. Wasit-wasit, para penegak hukum yang memang tidak bisa diberi, tidak bisa dibujuk secara pelan-pelan, kemudian dia disingkirkan. Bahkan ada yang sampai dibinasakan. Ini terjadi pada saat pemerintahan Chavez di Venezuela pada tahun 1995. Tahap selanjutnya adalah kemudian membungkam tokoh budaya. Kan seringkali banyak tokoh budaya yang berseberangan posisinya dengan pemerintah lalu memberikan kritik secara pedas. Nah, ini terjadi pada saat pemerintahan Peron di Argentina yang membungkam tokoh sastra yang ada saat itu. Dan pada akhirnya, para pemimpin yang mencoba membunuh demokrasi kemudian mencoba mengubah aturan-aturan yang ada. Ini terjadi di Malaysia pada tahun 2002 pada saat itu UMNO mengubah aturan jumlah kursi parlemen. Kemudian terjadi juga pada saat pemerintahan Orban di Hungaria pada tahun 2010 yang membuat aturan baru tentang pemilu. Dan banyak juga beberapa contoh lain yang disebutkan oleh penulis yang melakukan hal seperti ini, gitu ya. Dan seringkali perubahan aturan ini dilakukan dengan alasan untuk membela demokrasi itu sendiri. Bahkan ada yang menjadikan status darurat sebagai alasan untuk mengubah aturan-aturan yang ada. Selanjutnya, kemudian bagaimana ini kok bisa terjadi, gitu ya? Seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis kemudian membunuh demokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah karena adanya fungsi yang tidak bisa dilakukan oleh gerbang politik. Yang kedua adalah pagar demokrasi yang rusak. Yang inilah yang kemudian menyebabkan demokrasi itu menjadi mati. Apa itu gerbang politik dan apa itu pagar demokrasi? Kita akan lihat di slide berikutnya. Partai politik adalah gerbang demokrasi, karena melalui partai politik akan lahir para pemimpin, baik dari sisi legislatif maupun eksekutif. Partai politik menjalankan fungsi ini melalui dua proses. Yang pertama adalah kaderisasi anggota partai. Melalui proses ini,
Harusnya partai politik menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh anggota partai politiknya. Yang kedua adalah ketika proses pencalonan. Partai politik seharusnya memilih calon-calon yang akan menjadi pemimpin yang memang mempunyai menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bukan orang-orang yang mempunyai potensi untuk melakukan pelemahan terhadap demokrasi. Namun demikian, penulis menyebutkan bahwa partai politik sebagai gerbang demokrasi ini mengalami pelemahan dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah ketersediaan modal. Partai politik seringkali mengalami kesulitan pendanaan untuk mengikuti kontestasi politik. Oleh karena itu, ini membuka peluang bagi para pemodal besar untuk menjadi anggota partai karbitan, untuk menjadi calon-calon pemimpin yang dicalonkan oleh partai politik itu sendiri, padahal dia bukan anggota dari partai itu sebelumnya. Yang kedua adalah adanya ledakan media alternatif TV kabel dan media sosial yang kemudian memudahkan para selebritis untuk memperoleh popularitas. Inilah yang kemudian merusak proses pencalonan itu sendiri, gitu ya. Karena pencalonan menjadi sangat terbuka lebar bagi calon-calon yang sebetulnya bukan menjadi kader partai. Nah, ini kemudian yang berpotensi untuk melahirkan para pemimpin yang jejaknya tidak terpantau dengan baik, tidak tertanami oleh nilai-nilai demokrasi, yang kemudian dia berpotensi untuk menjadi para demagog yang akan melemahkan demokrasi. Penyebab yang kedua adalah rusaknya pagar demokrasi. Penulis menyampaikan bahwa pagar utama dari sebuah demokrasi adalah konstitusi. Namun demikian, penulis menyampaikan bahwa konstitusi yang baik sekalipun itu seringkali tidak bisa mencegah lahirnya pemerintahan yang otoriter. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti misalkan tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas bagaimana konstitusi tersebut dilaksanakan. Yang kedua, menimbulkan banyak penafsiran sehingga menimbulkan perdebatan antar pihak. Yang ketiga, dalam beberapa kasus bahkan konstitusi diikuti secara harfiah untuk tujuan untuk merusak demokrasi itu sendiri. Beberapa contoh yang diberikan adalah yang pertama apa yang terjadi di Jerman dengan konstitusi Weimar yang disusun pada tahun 1919 yang kemudian ambruk pada saat pemerintahan Hitler. Contoh kedua adalah apa yang terjadi di Argentina. Konstitusi Argentina tidak bisa mencegah kecurangan dalam pemilu pada akhir abad ke-19, kudeta militer, bahkan tidak bisa mencegah lahirnya pemerintahan otoriter di bawah Juan Perón. Contoh lainnya adalah apa yang terjadi di Filipina, gitu ya, dengan konstitusi tahun 1935 yang tidak bisa mencegah lahirnya pemerintahan otoriter di bawah Marcos. Pagar demokrasi lain yang disampaikan oleh penulis adalah kelas menengah dan masyarakat madani. Hanya sayang memang penulis tidak memberikan penjelasan yang cukup detail tentang kedua pagar demokrasi ini. Pagar demokrasi lain adalah norma demokrasi. Ada dua norma utama yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama adalah sikap toleransi. Penulis menyampaikan bahwa seorang pemimpin politik itu harus menganggap lawan politiknya mempunyai hak yang sama, baik itu hak hidup maupun hak untuk bersaing merebut kekuasaan, selama lawan politik tersebut bermain memenuhi aturan yang ada dalam konstitusi. Norma politik yang kedua adalah menahan diri secara kelembagaan. Seorang pemimpin politik, sebuah lembaga politik, itu mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi seringkali dalam beberapa kasus, hak tersebut jika digunakan justru malah membahayakan demokrasi itu sendiri. Bagaimana seorang pemimpin politik, sebuah lembaga politik, bisa menahan diri untuk tidak menggunakan hak tersebut ketika jika hak tersebut digunakan justru malah membahayakan demokrasi itu sendiri. Pagar demokrasi ini menurut penulis, itu bisa rusak jika norma-norma ini tidak diikuti oleh para pemimpin politik, oleh lembaga politik. Jika pemimpin politik melakukan main kasar secara konstitusional, menggunakan hak-hak politik mereka yang dilindungi oleh undang-undang, dengan semena-mena, ini justru akan membahayakan demokrasi itu sendiri. Inilah yang oleh penulis disebut sebagai main kasar secara konstitusional. Yang kedua adalah terjadinya polarisasi dan permusuhan partisan. Penulis menyampaikan bahwa perpecahan antar pendukung yang berlarut-larut meskipun pemilihan telah selesai, ini justru akan membahayakan demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya kemudian akan melahirkan demokrasi tanpa pagar. Teman-teman semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan.
Ringkasan dari buku yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati. Intinya adalah demokrasi bisa mati karena lahirnya pemimpin politik yang otoriter yang disebabkan oleh tidak berfungsinya gerbang demokrasi dan rusaknya pagar demokrasi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.